Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sehat berkelimpahan untuk kita semuanya yang hadir di tempat ini. Semuanya mendapat keberkahan yang sama, kelimpahan yang sama, dan kesehatan kebahagiaan selalu ada dalam diri kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Masing-masing pasangan bahagiakan ya, saling membahagiakan pasangannya. Jangan menuntut dibahagiakan. Kalau menuntut nanti energinya jelek. Jadi sekalian saya melihat banyak pasangan itu menuntut. Kamu kapan sih kamu mau bahagiakan saya? Aku selama ini kok tidak pernah kamu bahagiakan ya. Benar nggak? Ini saya melihat nih pacar-pacar yang sering ngomong gitu. Aku ini mendampingi kamu udah sekian tahun, kok nggak pernah kamu bahagiakan ya? Sekarang belajar, masing-masing kita harus berusaha membahagiakan pasangan, bukan menuntut ya, tapi masing-masing harus menjadi pencipta bahagia bagi pasangannya. Ya, tidak menuntut tapi sebagai pencipta kebahagiaan. Ini kemudian tidak vibrasi hati. Kalau kita sudah merasakan bahagia, ya, bahagia, sukacita, nanti semua kehidupan yang datang itu nanti hal-hal yang membahagiakan kita. Nah, jadi apapun yang kamu rasakan di sini nanti ya, itu juga akan menarik, akan membawa hal-hal yang baik datang ke dalam kehidupan. Maka lihat sekarang kalau yang datang selalu hal-hal yang membuat kamu sedih. Ya, kamu sedih, bebannya berat, cek dulu hatinya. Karena apa yang kamu rasakan nanti akan mempengaruhi sekitarmu. Kalau bahasa yang sering saya sampaikan apa? Ketika semesta yang ada di dalam dirimu itu sudah tenang, bahagia, sukacita, kelimpahan, ya, nanti semesta yang di luar pun akan mengikuti, ya, akan mengikuti. Nah, maka selalu vibrasi hati ini selalu dijaga. Pengen dicintai, ya udah kamu lakukan mengasihi samamu, mengasihi saudaramu, mengasihi musuhmu. Nah, ini lebih penting ya. Terus nanti kalau kamu bisa mengasihi orang yang mengasihi kamu, itu bukan orang hebat, itu biasa itu ya. Baik dengan orang yang beda dengan kamu, itu biasa. Itu kayak orang nyumbang kan. Aku dulu disumbang 100, nanti aku kembalikan 125. Ya, tapi kasih itu kasih tanpa batas. Bahkan kalau berani ya untuk belajar kasih tadi, kasihlah orang-orang yang selama ini menyakiti. Level ya. Tapi harus hati ya. Ketika sudah bisa melakukan itu, kehidupan pasti menjadi baik. Kasihnya Tuhan, kasihnya semesta pasti turun di dalam kehidupan. Jadi kalau cuma mengasihi orang yang beda dengan kita, itu akeh Tuhan. Kobyuan. Maka orang-orang yang bisa mengasihi orang yang pernah menyakiti kita, itu orang-orang pilihan. Ya, orang-orang pilihan. Maka ada istilah banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi termasuk orang pilihan. Ketika kamu sudah bisa mengasihi orang yang menyakitimu selama ini. Karena kasih itu tanpa syarat. Nah, kemudian ajarkan vibrasi kelimpahan ya, vibrasi kelimpahan. Nah, sama tadi. Dengan bahagia tadi, kelimpahan kita itu ternyata ada di tempat orang lain juga. Maka yang sering saya lakukan, dan sekalian ya, jalan pagi ya, di pagi hari, ya, saya bawa uang. Kalau dulu awal-awal cuma satu yang paling besar, nah, kalau sekarang udah kelimpahan, bawahnya sekarang yang paling besar tapi banyak ya, nggak hanya satu. Nah, apa yang saya lakukan supaya saya terus mengalami vibrasi hati saya kelimpahan? Dengan berbagi tadi, ya, jalan kaki sambil berbagi tadi,
ketika orang-orang mendapat berkat dari kehidupan saya tadi ya, yang 2 lembar, 3 lembar gitu kan. Orang-orang yang tadinya saya lihat itu kehidupannya ya kayak tukang sampah, kemudian pemulung ya. Itu kadang dia mendapat rezeki 100 itu kan susah. Tapi tiba-tiba ketemu saya terus dapat 2 lembar yang merah. Dia merasakan apa? Kelimpahan terus ya. Yang dia rasakan kelimpahan. Karena selama ini mungkin dia bekerja seharian, mungkin belum tentu dapat 1 lembar. Tapi begitu ketemu saya, dia mendapat 2 lembar, 3 lembar tadi. Yang dirasakan apa orang itu? Kelimpahan. Nah ketika dia kelimpahan tadi, merasa kelimpahan, saya pun hati saya juga merasakan yang sama. Maka kelimpahan terus-menerus terjadi. Kenapa? Saya melakukan tadi. Bagaimana membuat orang lain itu terkejut dan merasa berkelimpahan gitu. Ya di Taman Cerdas ya, kalau itu sering itu ada yang jualan ayam itu, dia harus taruh uang di situ. Ya, tolong nanti itu yang ada tukang sampah di sana, itu nanti dikasih ke itu tukang sampah. Kalau saya nggak ada itu ya ada, tapi kalau nanti tolong kalau ada orang yang kehidupannya masih belum beruntung, kasih itu ayamnya kan. Nah, jadi kelimpahan kita pun ternyata ada di tempat orang. Maka sebisa mungkin tadi buat orang-orang terkejut, merasakan kelimpahan tiba-tiba gitu. Dan ini yang tadi bisa kita lakukan dengan ketemu banyak orang tadi ya, pemulung, tukang sampah, ibu-ibu tua gitu kan. Maka dengan jalan kaki di pagi hari itu kita bisa ketemu, dipertemukan nanti dengan umat-umat Tuhan yang lain yang masih dalam kondisi belum baik-baik saja. Nah, saya sering ketemu ketika saya salurkan tadi dan orang yang menerima itu dengan bersama-sama. Mereka merasakan kelimpahan tadi, ya tiba-tiba yang dia tidak pernah pikirkan. Nah itu pun nanti vibrasinya, rasanya pun masuk ke kita. Nah, yang sekarang belum kelimpahan, praktekkan itu, Pak, misalkan belum kaya, justru dengan Anda mempraktekkan itu, nanti Anda pasti menjadi selama ini berjalan terbalik. Pak, besok kalau saya kaya, saya akan membantu banyak orang. Tapi ngomongnya besok kalau saya kaya. Berarti yang kamu rasakan apa? Kamu belum kaya. Maka tidak akan kaya-kaya nanti kan gitu ya. Justru dengan mempraktekkan tadi, pasti rasamu sudah menjadi kaya. Ketika rasamu sudah menjadi kaya, maka kelimpahan pasti terjadi. Semesta, ya, karena getaran udah kaya, semesta akan wujudkan. Semesta akan wujud. Ya, berbagi dalam rangka mengakses rasa, bukan dalam rangka mendapat balasan. Jadi kalau dalam rangka mendapat balasan, itu rasanya kemiskinan. Maka banyak orang sudah berbagi tapi tidak kaya-kaya. Karena salah rasa ya, salah rasa. Tapi selama ini ketika sedekah, banyak orang dapat pelajaran begini, kalau kamu berbagi, Tuhan gantikan berlipat-lipat. Nah itu hatimu ketika berbaginya berharap dari berlipat-lipat, hatimu miskin atau kaya? Miskin. Makanya banyak orang sudah berbagi, kenapa nggak kaya? Karena dalam hatinya berharap ganti berlipat-lipat. Jadi yang kamu pancarkan bukan kekayaan, tetapi kemiskinan, ketamakan, ya, keserakahan, ya. Ngasih satu minta gantinya berlipat. Ini hubungannya sodul. Ya, berbagi dalam rangka mengakses rasa, bukan dalam rangka supaya diganti berlipat. Ini penting sekali.